Bahasa Arab tidak hanya digunakan untuk komunikasi sehari-hari, tetapi juga berfungsi sebagai bahasa agama, budaya, ilmu pengetahuan, dan komunikasi global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar semuanya, berjumpa kembali dengan saya Wulandari dalam mata kuliah Fikih Lughah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik penting, yaitu terkait karakteristik bahasa Arab. Sebuah kajian yang menjadi pintu masuk untuk memahami hakikat, struktur, dan keunikan bahasa Arab dibandingkan bahasa lain di dunia. Sebelum kita masuk ke inti materi, mari kita pahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, Anda diharapkan mampu pertama menjelaskan makna dan ruang lingkup karakteristik bahasa Arab. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri linguistik khas dalam bahasa Arab. Yang ketiga, menganalisis keunikan bahasa Arab dibandingkan bahasa lainnya. Yang keempat, menunjukkan contoh konkret dari karakteristik tersebut dalam konteks penggunaan nyata. Dengan tujuan ini, kita akan lebih mudah memahami kedalaman struktur dan juga sistem bahasa Arab. Dalam perspektif fikih lughah, bahasa Arab merupakan bahasa yang memiliki sistem paling kaya dan paling fleksibel. Bahasa Arab tidak hanya digunakan untuk komunikasi sehari-hari, tetapi juga berfungsi sebagai bahasa agama, budaya, ilmu pengetahuan, dan komunikasi global. Kajian fikih lughah sendiri menelusuri hakikat, asal-usul, serta hukum-hukum perkembangan bahasa Arab dari masa ke masa. Dengan memahami karakteristiknya, kita sesungguhnya sedang memahami cara berpikir masyarakat Arab dan pola pikir Islam yang terekam dalam bahasanya. Para sarjana Arab sepakat bahwa karakteristik bahasa Arab sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan historis bangsa Arab itu sendiri. Secara geografis, wilayah Arab terpisah dari daerah non-Semitik, sehingga bahasanya berkembang secara mandiri dan relatif stabil. Bahasa Arab juga tumbuh di kawasan paling tua dari bangsa-bangsa Semit, yang menjadikannya sumber utama bagi bahasa-bahasa sejenis. Inilah sebabnya bahasa Arab mampu bertahan dan berkembang menjadi bahasa, ilmu, dan sastra yang hidup hingga saat ini. Selanjutnya, menurut pandangan Abdul Wahid Wafiq, keunggulan utama bahasa Arab terletak pada sistem derivasi atau istilahnya dengan istiqaq, yaitu kemampuan satu akar kata melahirkan banyak bentuk dan makna baru yang tetap saling berkaitan. Misalnya dari akar kata alama muncul kata al-ilmu yang berarti ilmu. Alim berarti orang yang berilmu. Maklum yang berarti yang diketahui, dan al-muallim yang berarti pengajar. Sistem ini menunjukkan bahwa bahasa Arab memiliki struktur yang produktif, logis, dan fleksibel, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan budaya tanpa kehilangan makna dasarnya. Bagi Abdul Wahid Wafiq, inilah bukti bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang hidup, berakar kuat pada logika berpikir, dan menjadi cermin kedalaman peradaban Arab dan Islam. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana pandangan Utsman Amin terhadap karakteristik bahasa Arab. Menurut Utsman Amin, keistimewaan bahasa Arab terletak pada keindahan struktur bunyi dan keseimbangan morfologinya. Ia menilai bahwa setiap kata dalam bahasa Arab memiliki harmoni antara bunyi dan makna, sehingga bahasa ini tidak hanya logis secara gramatikal, tetapi juga indah secara fonetik.
Misalnya kata rohma yang berarti kasih sayang, memiliki bunyi yang lembut dan ringan, mencerminkan maknanya yang penuh kelembutan. Sebaliknya kata kohar yang berarti kekuasaan atau penaklukan terdengar kuat dan tegas, menggambarkan makna dominasi dan kekuatan melalui keserasian antara bunyi dan makna ini. Usman Amin menyimpulkan bahwa bahasa Arab adalah bahasa artistik dan musikal yang mampu menyentuh perasaan sekaligus menajamkan pikiran. Ia juga menegaskan bahwa keindahan bunyi bahasa Arab merupakan salah satu alasan mengapa Al-Quran sulit ditandingi keindahan bahasanya. Sebab setiap kata disusun dengan ritme dan keseimbangan yang sempurna. Dengan demikian, dalam pandangan Usman Amin, bahasa Arab bukan hanya alat komunikasi, melainkan bahasa yang hidup, estetis, dan syarat nilai spiritual. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana pandangan Mahmud Ahmad Al-Sayyid terkait karakteristik bahasa Arab. Keunggulan bahasa Arab menurut Mahmud Ahmad Al-Sayyid tidak hanya terletak pada struktur bahasanya, tetapi juga pada keterkaitannya yang erat dengan budaya dan peradaban Arab Islam. Ia menjelaskan bahwa bahasa Arab lahir dan tumbuh dalam masyarakat yang sangat menghargai fasohah, yaitu kefasihan berbahasa, dan balaghah, yaitu keindahan retorika dan makna. Dalam pandangannya, bahasa Arab bukan sekedar alat komunikasi, melainkan wadah perasaan, nilai, dan cara berpikir bangsa Arab. Setiap ungkapan dalam bahasa Arab memuat cita rasa budaya, kepekaan estetika, dan bahkan spiritualitas yang mendalam. Mahmud Ahmad As-Sayyid menilai bahwa kekuatan bahasa Arab juga tampak pada kemampuannya menghubungkan bahasa dengan identitas dan agama. Melalui bahasa Arab, nilai-nilai Islam disampaikan dengan keindahan sastra dan kekuatan logika yang tinggi. Bahasa Arab menjadi pengikat antara ilmu pengetahuan, sastra, dan spiritualitas. Karena itu, Mahmud Ahmad As-Sayyid menyebut bahasa Arab sebagai bahasa yang memadukan logika, estetika, dan nilai-nilai moral. Dengan kata lain, bahasa Arab bukan hanya sistem linguistik, tetapi juga cermin dari peradaban Arab dan Islam yang melahirkan ilmu, sastra, dan kebudayaan yang agung. Dari pandangan ini kita belajar bahwa mempelajari bahasa Arab berarti juga mempelajari jiwa dan peradaban di baliknya. Para sarjana barat juga memberikan perhatian besar terhadap keunggulan bahasa Arab. Ernest Renan menyebut bahasa Arab sebagai bahasa semit yang paling sempurna dan paling terjaga, karena struktur dan kaidahnya tetap konsisten sejak masa klasik. William Morrell mengakui kekayaan kosakata dan kedalaman makna bahasa Arab yang mampu mengekspresikan gagasan abstrak dengan keindahan yang luar biasa. Sementara Guidi menilai bahasa Arab sebagai bahasa yang fleksibel dan adaptif, mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Dari pandangan para sarjana barat tersebut, tampak bahwa bahasa Arab bukan hanya indah dan logis, tetapi juga bahasa yang hidup, dinamis, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dari seluruh pembahasan dapat kita simpulkan bahwa bahasa Arab memiliki sistem fonetik, morfologi, dan semantik yang unik serta berdaya derivasi tinggi, menjadikannya bahasa yang sangat produktif dan logis. Keindahan bunyi, kekayaan makna, dan keterkaitannya dengan nilai-nilai agama serta budaya menjadikan bahasa Arab bahasa yang hidup dan berperadaban. Para sarjana baik dari dunia Arab maupun Barat sepakat bahwa bahasa Arab memiliki keunikan dan ketangguhan yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Karena itu,
memahami karakteristik bahasa Arab bukan hanya mempelajari struktur bahasa, tetapi juga memahami cara berpikir, budaya, dan peradaban Islam. Semoga pembelajaran ini menumbuhkan kecintaan kita terhadap bahasa Arab sebagai bahasa ilmu, sastra, dan spiritualitas. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam pembelajaran kali ini. Semoga penjelasan mengenai karakteristik bahasa Arab ini menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap bahasa Arab sebagai bahasa ilmu dan peradaban. Jangan lupa untuk mempelajari lebih lanjut tentang aspek-aspek lain dari fikih lughah pada pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.